sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu ya buat administrasi. Silakan dibuka kameranya dulu. Nanti kalau udah silakan kalian tutup kembali. Dikira buat kenang-kenangan masa liburan. Takut kelupaan kan pas liburan. Yang bagian bawah belum pada dibuka ini. Angel kameranya rusak ya Angel. Tunggu ya Pak. Kalista, kameranya Kalista. Buka dulu sebentar. Bentar aja. Mika, halo Mika. Kalista, Mika. Kel, buka Kel. Lagi nih. Samuel, Christian. Ini dibuka dulu, bentar. Rafi, Ido. Mika. Kenneth, Jasren, Vini, Marcel. Ayo, kalau nggak sedang mandi nggak apa-apa, buka aja. Kelas masa kalah semua ini. Ayo. Ayo Pak. Ido, Kenneth, Lindsay, Open Camp. Samuel Christian, buka dulu kameranya. Semua buka kamera kalau mau tampil keren. Kameranya buka dulu, bentar Putri. Oke. Buka atau nggak ikut? Dalam 20 hitungan ya. Ayo Putri. 20, 19. Calo Putri, calo. 17, 16, 15, 14, Mika. 13, 12, 11, 10, 9, Jason. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apaan semua? 1, 2, 3. Cekrek. Dah. Banyak. Terima kasih. Oke, kita akan mulai pagi ini dengan doa pagi. Pak akan pimpin secara Katolik. Buat yang lain silahkan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, biasa itu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, sumber gembira kami dari kedua literasi dan penguatan karakter kami hari ini. Kami mohon perlindungan-Mu dari pagi hingga siang hari nanti. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin hingga terasa malas, kiranya Engkau selalu dampingi mereka. Semoga kegiatan kami hari ini selalu Engkau lindungi, terutama kesehatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini sesuai dengan janji kita yang kemarin, kita akan memilih secara acak teman-teman kita yang di Meet ini untuk menceritakan kembali cerita dari negeri India. Negeri India yang judulnya Ibuku. Ya, Dokter akan bagikan layar dulu untuk mengacak anak-anak yang ada di sini ya. Tadi ada tambahan baru, Maharani Putri. Oh, banyak. Di si Bapak Maharani Putri. Ih, si Putri. Kenapa Maharani? Fiona Maharani nggak ada? Fiona MP-nya belum gabung. Dari kemarin nggak ada tuh. Nggak ada kuota kayaknya. Tadi Christian keluar, Pak. Mungkin keluar, nggak apa-apa lah. Oke, kita akan acak ya. Kita akan pilih 3 orang pertama, sesi kedua 3 orang lagi, sesi ketiga 3 orang. Berarti ya. Ini baru karena berputar. Oke, kita acak dulu ya. Yang pertama, siapa dia? Ini wajib ada ya, nggak boleh nggak ada. Oke. Satrio. Mana Satrio? Iya, aku aman. Yang nggak datang, yang nggak masuk Google Meet padahal udah diundi berarti gak jantan. Satrio ada nggak? Kalau nggak ada ini saya catat loh yang nggak ini. Oke, ada loh. Ya. Oke.
Number 2. Ada Satrio. Nomor 2. Oke. Aku deg-degan. Iya, dari kelas 5 semua, alhamdulillah. Lionel. Lionel. Yang Yang ketiga. ketiga. Ini termin pertama ya. Ntar ada yang mau masuk nih ya. Iya, kelas 5 lagi. Oh, Kalista. Kelas 6 kok nggak ada ya? Ya, itu sengaja dia tuh Pak Okta itu. Kelas 6 diberhentiin sama Pak Okta. Yes, Makasih Kak. Oke, aku aman. aman ya. Aman kelas 6. Nah, kelas 6 sementara aman. Ini termin pertama, kita akan mendengarkan cerita Masih aman. dari Siap. Satrio, kemudian dari Lionel, dan dari Kalista. Oke, yang pertama Satrio ya. Ya Pak. Oke, mantap Satrio. Nanti dibuka layarnya ya, biar kita bisa melihat apakah benar-benar Satrio di situ. Silakan Satrio, nah. Silakan. Satrio dibuka kameranya Satrio. Baik Pak, bentar Pak. Aku aman, Pak. Ya, nanti bagianmu. Dah lah, capek. Oke, sip Satrio mantap. Manis ya Satrio ya. Grace, kok sama background kita Grace? Ikut-ikut Bapak ya? Nyolong background. Ah, ya semua pelanggaran ini. Kartu kuning. Udah, Satrio siap? Ya Pak. Oke, silakan Satrio. Ibuku lahir di Subang. Dia tiba di desa suaminya Slawi. Di dalam tandu dengan cadar menutupi wajahnya. Ibuku menikah saat masih muda. Ibuku adalah ibu rumah tangga. Rumah ibuku berada di Pemanukan Subang. Ibuku suka memasak dan masakan ibuku sangat enak. Terima kasih Pak. Keren diganti ya jadi alamatnya. Alamatnya ganti dari apa tadi nama kota. Oke, nggak apa-apa sih mantap. Berarti kreatif dia. Kreatif ya. Boleh. Cuma segitu? Udah, Satrio? Biar banyak. Biar. Cuma segitu Satrio? Cerita tentang ibunya? Ya Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Kita dengarkan Lionel ya, kayaknya Lionel sudah sangat siap sekali sambil boboan itu ya ampun. Silakan Lionel. Silakan dibacakan hasil kerjaannya kemarin. Dibacain semua apa enggak, Pak? Ya boleh. Silakan. Kalau baca setengah boleh enggak, Pak? Yes, sudah terserah kamu. Hehehe. Semua, Pak? Ya, siap. Oke. Ibuku lahir di Dauraha. Dia tiba di desa suaminya dengan cadar menutupi wajahnya. Ibuku menikah saat masih belia. Ibuku tidak pernah bersekolah. Ia hanya mengayam mauni semacam keranjang berbagai macam dan indah. Rumahku Nina. Ibuku terbuat dari lumpur dan jerami. Selalu bersih setiap hari. Ibuku memakai sari katun putih. Ibuku orang biasa. Dia mengayam keranjang mauni berjalin-jalin dan indah di sungai dan hutan. Ibuku biasanya mengambil daun muja dan barani di dalam wajan. Ibuku mewarnai daun muja dan berani di sana. Ibuku pekerja keras. Dia mengayam keranjang berwarna-warni di tikar. Ibuku duduk tungkai yang berjulur di tangannya. Ibuku memegang cendana di tangan kanannya. Ada wadah bambu di sampingnya dan juga ada semangkuk air. Ibuku kreatif. Dia mengayam keranjang mauni dengan
Warni duduk mengayam. Aku mendengarnya. Ibuku berdendang lagu. Bahar, suara ibuku merdu dan ibuku mengayam dengan pola sendiri. Semua yang ibu tanam dia bagikan. Ibuku dicintai semua orang. Ibuku mengayam mauni besar dan kecil. Ibuku larut dalam pekerjaannya. Dia tidak boleh membuang-buang waktu. Ibuku punya ayam dan bebek. Telurnya ibu jual. Sekali waktu ayahnya memukulnya, gelang kaca di tangannya pecah. Saat ayahnya meninggal, ibu tidak punya gelang kaca untuk dipecahkan lagi. Ibuku tegar dan kuat. Pesan ibu lewat dari keranjang itu pun menyebar. Ibu selalu bersamaku. Dia mengayam keranjang panjang yang indah. Keranjang yang indah. Udah? Udah. Luar biasa. Terima kasih Lionel. Halo. Next, semangat. Jangan malas Lionel, kita semangat ya Lionel, dari malas. Ya, next Kalista. Dimanakah Kalista? Ada nggak Kalista? Ada, Pak. Ada. Silakan Kalista. Pak, kalau belum selesai semua, besok lanjut ya? Enggak. Ini cuma pilihan saja. Yang terpilih saja yang tampil. Oke, dibuka kameranya Kalista. Waduh, jangan Lionel. Ya Lionel main-main. Tembak-tembakan. Berarti kan misalnya sekarang nggak kepilih, berarti besok Besok yang lain lagi. Cerita yang lain lagi. Oke, Kalista silakan Kalista. Ibuku lahir di Subang. Dia sampai di kota suaminya Cirebon. Ia menikah saat ia masih muda. Ibuku ibu rumah tangga. Ia rajin membaca. Masakannya juga enak. Ibuku bekerja keras demi aku dan adikku. Terima kasih. Keren ya. Keren ya Boleh menceritakan aku? pengalaman Aku sendiri. aku mengajukan diri, Pak. Aku mau. Mengajukan diri. Wah, teman nggak usah diacak mengajukan diri. Ya, Lionel Harus dihargai, Pak. Lionel lagi main tembak-tembakan itu Lionel. Banyak mainan Lionel, bagi-bagi atau Lionel satu gitu. Apa suka mobil-mobilan Lionel? Ayo, Pak, aku mau majukan Ya, diri yang beneran nih. pertama Hans ya. Katakan kedua, yang pertama Hans. Jadi tinggal ngacak dua orang lagi ya, Bapak ya. Oke, kita ada Semoga bukan aku. Hans, berarti Bapak hapus dulu ya Hans. Oke, next. Halo. Itu loh Hans, ada loh. Ya kali gitu kan, saya kepilih lagi 2 kali, Pak. Terus. Kamu nanya sih. Alvin. Alvin, ayo, kena lo. Nanya sih tadi, jadi kena deh. Sepertinya Tuhan lebih menyayangi kelas 5. Melarikan diri, Alvin. Alvin nangis. Oh, Anda. Aku mah selalu hoki adik-adik. Sama. Oke. oke. Bang Wida Basudara. Aku aman. Iya, aman lagi Putri. Nanti. Wida Basudara. Wah, aku selalu aman. Ya benar, nanti yang ketiga kan ada lagi. Iyalah, aku kan selalu aman. Kan? Luna, si Optimum Pride. Siap, dibuka kameranya Han. Silakan, Han. Agak, oh ya. Emang Han lagi. Tunggu ya, Pak.
Tunggu. Wih, dibagi layar deh. Siapa Hans? Pakai ini ya, keren ya. Pak, itu kok win iPhone 13 Pro? Hah? Yang mana? Keren dong HP-nya. Dapat iPhone. Jangan. Ini. Mau pamer HP. Ibuku. Pada suatu hari ada seorang ibu bernama Ana. Ia berumur 29 tahun. Ia tiba-tiba ada di suaminya dan ia menikah di saat umur 30 tahun. Ya, anggap aja 30 tahun dia nikah ya. Dan ia bahagia dengan suaminya. Dan dia terpikir menciptakan anyaman. Itu anyamannya seperti keranjang. Rumahnya terbuat dari jerami, rumput, selalu bersih dan menyenangkan. Udah gitu aja, Pak. Kalau rumahnya dari jerami sama rumput, berdirinya pakai apa Hans? Mana mukanya? Lumpur bukan rumput. Mana mukanya? Mukanya di Jepang. Mana mukanya? Mana Mukanya mukanya? digabung ke share screen-nya. Nah, Luar biasa. Trik rahasia supaya gak usah buka kamera. Trik ya Hans ya. Trik untuk mencurangi peraturan. Silakan Alvin. Jadi kayaknya beda nama deh, Pak. Iya beda nama. Ngelak. Bisa menghindari, Vin. Ibuku lahir di Dauraha. Dia tiba di desa suaminya, Karahia. Di dalam tandu dengan cadar menutupi wajahnya. Ibuku menikah saat masih muda. Ibu tidak pernah sekolah. Ia selalu mengayam mauni. Seperti keranjang. Rumahku terbuat dari lumpur dan beratap jerami. Di sepanjang sungai, di hutan, ibu biasanya mengumpulkan daun muja dan barani. Di dalam wajah besar ibu mewarnai daun muja dan barani dengan merah, jambon, dan hijau. Di kebun sayur, ibu ada bayam, terung, dan labu. Ibuku ibunda semua orang. Ibuku selalu ada bersamaku. Dia mengayam keranjang yang paling indah dan meninggalkan warisan berharga. Terima kasih. Silakan Ananda. Si Nanda jarang buka kamera. Ini buka. Iya, itu enggak. Itu kucing itu gambarnya. Kucing. Silakan Anda. Jadi Bawain yang jarang. Ibuku lahir di Dauraha. Dia datang di desa suaminya Karahia. Di dalam tandu dengan cara menutupi wajahnya, ibuku menikah saat masih belia. Ibuku tidak pernah sekolah. Dia menganyam mauni semacam keranjang berbagai macam dan indah. Rumah kuning ibuku terbuat dari lumpur dan atap jerami dan selalu bersih. Setiap hari ibuku memakai sari katun berwarna putih. Ibuku orang biasa. Dia menganyam keranjang mauni berjalin-jalin.
dan indah. Di sepanjang sungai di hutan, ibu biasanya mengumpulkan daun muja dan berani. Di dalam wajan besar di atas api, ibu mewarnai daun muja dan berani dengan merah, jambu, dan hijau. Ibuku bekerja keras. Dia menganyam keranjang berwarna-warni biru dan meriah. Di tikar ibu duduk terbulat. Di tangannya ibu dalam senada. Di sebelah kanannya ada wadah bambu. Di sampingnya ada semangkuk air. Tak. Terima kasih, Nanda. Udah. Udah, itu udah selesai. Oh. Oke. Aku share screen soalnya supaya tutup kamera. Putaran yang terakhir ya, 3 anak yang terakhir. Ya. Siap. Siapa? Bismillah, bukan aku. Siapa yang beruntung pertama? Dalam nama Tuhan Yesus, jangan aku. Bukan aku. Jangan aku. Oke, mantap Carla. Tadi pada pukul. Sekarang aku bawa Tuhan Yesus. Hans, jangan doain yang aneh-aneh lah, agak lucu. Astaga. Suasana. Habis ini deh. Jangan aku. Biar. Enggak. Oke. Yeay! Puji Tuhan! Lagi lo. Hoki. Coba lagi. Bukan aku, please. Bukan aku. Hahaha. Aman, masih aman. Aman ya guys ya. Siapa? Suara sedikit lagi. Hampir dapat. Aku hampir dapat. Luar Bangun biasa ya, ini ya. Penuh dengan keajaiban. Carla, mana Carla? Gimana Carla ya? Oke, aku aman. Giliran besok, tenang aja. Putri, kau pakai dukun apa, Putri? Oke, dukun Jangan kau dukun VIP ya? Enggak lah. Carla mana ya Carla? Oh ya, kan kamu suka Ya, India. Gimana Carla? Masih ada? Dukun India ya? Aku pakai dukun lahir. Iya, Pak. Ada gitu anak? Oh ada. Silakan Carla. Buka kameranya ya Carla ya. Nah. Ibuku lahir di Daura. Dia tiba di desa suaminya yang bernama Karaya. Di dalam tandu dengan cadar menutupi wajahnya. Ibuku menikah saat masih muda. Ibuku tidak pernah bersekolah. Dia menganyam-nganyam semacam senjang, berbagai macam dan indah. Rumah kuning milik ibuku terbuat dari lumpur. Atapnya dibuat dari jerami dan selalu bersih. Setiap hari ibu memakai sari katun warna putih. Ibuku orang biasa. Enam Karamauni berjalin-jalin dan indah. Di sepanjang sungai hutan, ibu biasanya mengumpulkan daun muja dan barani. Dalam wajan besar di atas api, ibu mewarnai daun muja dan barani dengan merah, jambon, dan hijau. Ibuku seorang pekerja. Dia menganyam keranjang warna-warni dan meriah. Ibu duduk di tikar dan tungkainya terjulur. Ibu memegang sedana di tangannya. Di kanannya ada wadah bambu dan di sampingnya ada semangkuk air. Ibu sangat kreatif. Dia menganyam keranjang mauni unik dan warna-warni. Aku sering mendengar ibu bersenandung lagu Kubahar. Di mana trompet tembaganya, di mana iringannya, di mana pengantin pria yang baik hati. Mari bergandengan tangan untuk memberi kesan baik. Trompet tembaga datang dari arah timur, iringan pengantin dari barat, dan dari barat datanglah pengantin pria. Mari bergandengan tangan dan doakan mereka. Di mana trompet tembaganya ditaruh, bagaimana dengan iringan pengantinnya? Di mana pengantin prianya duduk? Mari bergandengan tangan untuk merayakannya.
Trompet tembaga akan melewati pintu masuk, iringan pengantin akan duduk di dekatnya. Pengantin pria akan menunggu di rumah Kobahar. Hari bergandeng tangan dan nahang haru. Suara ibuku merdu. Dia menganyam keranjang dengan pola karya sendiri. Di kebun sayurnya ada bayam, seruni, dan sabu. Di petak kecil tanah di samping rumah dia bunga-bunga bermekaran, bergoyang dan tertiup angin. Semuanya ibu tanami, dia bagikan seperti kasih sayang. Ibu ibunda semua orang, ibuku dicintai semua orang. Dia menganyam pergemari besar dan kecil. Ibu larut di pekerjaannya. Dia tahu waktu tak boleh dibuang percuma. Ibuku memiliki ayam dan bebek dengan menjual telurnya. Ibu dapat uang. Kepala ibuku selalu tegak. Dia bertahan dengan menganyam keranjang Mauni. Suatu hari ayah memukul ibu. Gelang kaca di tangannya pecah. Ibu tidak pernah memakainya lagi. Jadi saat ayah meninggal, ibu tidak punya gelang kaca untuk dipecahkan. Ibu tegar dan kuat. Katanya, jangan pernah biarkan apa yang salah. Dia menganyam keranjang Mauni selama sehari dan pendek. Pesan dari ibu lewat keranjang. Anyaman pun menyebar dari desa ke kota. Orang-orang dari segala tempat mengatakan untuk pernikahan dan hadiah, belilah keranjang Mauni ibunda. Aku akan menjadi seperti ibuku. Ibuku selalu bersamaku. Dia menganyam keranjang yang paling indah dan meninggalkan warisan yang berharga. Oke, terima kasih Carla. Luar biasa. Carla, Ido, masih ada Ido? Bukunya kurang kuat sama Ido. Hidup. Mana Ido ya Ido? Ada Pak. Oh, ada. Terima kasih. George. Di shoot ya. Ido. Silakan Ido dibuka kameranya. Oh, baru ganti baju ya. Gelap amat. Mati lampu tak? Ada Joseph Stalin. Ini trik ini namanya. Joseph Stalin. Keluar dong, keluar. Ayo coba lampunya. Udah nyalain Pak. Joseph Stalin. HP-nya masuk ini Pak, ke rambut Pak. Kameranya yang rusak kayaknya. Nyala lampunya dulu Pak. Nyalain dulu lampunya. Malu-malu. Tahu ih, malu-maluan mulu kamu mah. Udah Pak, asli Pak. Emang kamar. Udah Pak, udah nyala kan Pak? Oh iya udah nyala, kenapa gelap ya? Udah deketin lampunya biar kelihatan mukanya. Dicabut. Itu lampunya ketinggian, Pak. Ya udah. Lampunya Ayo. Ampun ini ya. Kamu ngadepnya ke sini atau kamera digeser dikit? Di luar terang. ya kenapa? Tahu. Matahari ada gak dipakai. Banyak orang anjir. Habis listrik bayarin. Dalam kali, Pak. Udah siap. Nyalain lampunya. Udah Pak. Stop. Kacanya dibuka. Ibuku lahir di Dawaraka. Dia tiba di desa suaminya, Karahaya, dalam tanduk dengan cadar menutupi wajahnya. Ibuku menikah saat masih muda. Ibuku dia menganyam Mauni semacam keranjang, berbagai macam dan indah. Rumah kuning ibuku terbuat dari lumpur, beratapkan jerami dan selalu bersih. Setiap hari ibu memakai sari katun berwarna putih. Ibuku orang biasa, dia menganyam keranjang Mauni berjalin dan indah. Di sepanjang sungai, di hutan, ibu biasanya mengumpulkan daun muja dan barani. Dalam wajan besar, di atas api, ibu mewarna daun muja dan barani dengan merah, jambon, dan hijau. Ibuku pekerja keras, dia menganyam keranjang warna-warni dan meriah. Di kebun sayurnya, ada bayam, terong, dan labu. Di petak kecil tanah di samping rumahnya,
Bunga-bunga bermekaran, bergoyang, bertiup angin. Semua yang ibu tanam, dia bagaikan seperti kasih sayang. Ibuku ibunda semua orang. Terusnya. Sekali waktu ayah memukul ibu, gelang kaca di pergelangan tangannya pecah. Ibu tidak memakainya lagi. Jadi, ketika ayah meninggal, ibu tidak punya gelang kaca untuk dipecahkan. Ibu tegar dan kuat, katanya. Jangan pernah membiarkan apa yang salah. Dia menganyam kerajaan Mauni selama hari-hari panjang dan pendek. Ibuku selalu bersamaku. Dia menganyam kerajaan yang paling indah dan meninggalkan warisan berharga. Udah, Pak. Oke. Mungkin dia lelah. Wido. Giliran berikutnya Wido. Apakah ada Widodo? Wow, tidak ada orangnya. Tidak ada. Mulai, Hilang. Pak. Ahmad siapa? Ahmad. Ya, Ahmad Widodo. Mulai, Pak. Oh, Pak, mulai, Pak. Stop mulainya. Ibuku lahir di Daura. Dia tiba di desa Karahia yang merupakan desa suaminya. Dia datang ke desa tersebut dengan cara ditandu, serta wajahnya ditutupi cadar. Ibuku menikah saat masih belia. Ibuku tidak pernah bersekolah. Pekerjaannya menganyam mauni semacam keranjang dengan berbagai bentuk dan indah. Rumah ibuku berwarna kuning terbuat dari lumpur beratapkan jerami dan selalu bersih. Setiap hari ibu memakai sari katun berwarna putih. Ibuku orang biasa, dia selalu menganyam keranjang mauni yang terlihat berjalin-jalin dan indah. Di sepanjang sungai, di sekitar hutan, dia biasanya mengumpulkan daun muja dan barani. Di dalam wajan besar di atas api, ibu mewarnai daun muja dan barani dengan menggunakan pewarna merah, jambon, dan hijau. Ibuku pekerja keras, dia menganyam keranjang berwarna-warni dan meriah. Ibu duduk di tikar, tungkainya terjulur di tangannya sambil memegang sendana. Di sebelah kanannya ada wadah bambu di sampingnya dan juga ada semangkuk air. Ibuku sangat kreatif, dia menganyam keranjang mauni yang terlihat unik dan berwarna-warni. Ketika ibu duduk dan menganyam, aku sering mendengar ibu berdendang lagu Kobahar. Suara ibuku merdu, dia menganyam keranjang dengan pola karya sendiri. Di kebun sayurnya ibu menanam bayam, terung, dan labu. Di samping rumahnya bunga-bunga bermekaran bergoyang tertiup angin. Semua ibu tanam dia bagikan seperti kasih sayang. Ibuku ibunda semua orang. Oleh karena itu ibuku dicintai semua orang. Dia menganyam keranjang mauni dengan ukuran besar dan kecil. Ibuku larut dalam pekerjaannya. Dia tahu waktu tidak boleh dibuang percuma. Oleh karena itu ibuku melihara ayam dan bebek dan lalu menjual telurnya agar dia mendapatkan uang. Ibuku orangnya tegar dan kuat. Pesan ibu yang dibuat lewat keranjang anyaman pun menyebar dari desa ke kota. Orang-orang dari segala tempat berkata untuk pernikahan dan hadiah belilah keranjang mauni. Ibunda, aku akan seperti ibuku. Aku akan tinggal di rumah yang sederhana. Aku akan bekerja keras dan menghargai waktu. Aku akan hidup sederhana dan seperti ibuku aku akan berbuat baik. Ibuku selalu bersamaku. Dia menganyam keranjang yang paling indah dan juga meninggalkan warisan berharga. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Kayak temennya lagi ngomong teh ya didengerin malah pada cerita sendiri-sendiri kalian ya.
Malah pada chatting sendiri. Oke, terima kasih Widodo. Oke, untuk hari ini kita cukup untuk yang itunya ya. Tapi hari ini kita akan apa Pak Niko? Baca lagi atau ada video gitu Pak Niko? Halo Pak Niko? Mic Pak Niko? Disconnect. Panik, ayo Panik. Gimana, udah selesai? Sudah, yang bacaan sudah. Apakah kita lanjut bacaan lagi atau Alhamdulillah. Apa mau dilanjut lagi atau merencanakan untuk besok ngapain? Besok aja Pak. Besok aja, Pak. Pak, besok makan aja Pak. Besok makan Pak. Besok sekarang. Enggak. Besok aja Pak. Besok aja Pak. Besok aja Pak. Besok Kita mau ngapain besok? Belum hafal, Pak. Ngobrol Pak. Besok Pak. Kalau saya lihat keadaan sekarang, kegiatan sekarang ini sangat cocok dibuat kayak yang tadi buat sama Pak Okta, sangat cocok dibuat untuk menyampaikan sesuatu gitu kan. Menyampaikan sesuatu nanti dipilih gitu kayak kayak diacak gitu ya Pak Okta ya. Sekarang. Mungkin kelas 6 udah pernah melaksanakan ini, tapi kayaknya kalau digabung sama kelas 5 kayaknya lebih seru kayaknya. Seru banget. Ya kan lebih seru kayaknya kalau digabung sama. Biasa aja Pak, gak bisa ngejok Pak. Seru and rusuh. Biasa aja. Nggak bisa ngejokes Pak, kan biasanya ngejokes mulu Pak. Oh gitu. Kan biasanya aku lucu banget. Biasanya kalau siapa tahu kalau digabung agak sedikit memicu adrenalinnya gitu. Oke, Papa akan ada video. Nanti kalian silahkan di rumah untuk menuliskan apa ya Pak Niko namanya? Apalagi astagfirullahalazim. Amin. Menjiwai Pak. Oke, Papa akan bagikan video dulu. Nanti silahkan kalian membuat semacam refleksi dari video tersebut. Papa akan ada beberapa video. Cuman silahkan kalian tinggal pilih mau disetelkan yang mana ya. Papa akan bagikan dulu. Mecahin teka-teki apa Pak? Mecahin teka-teki bukan. Papa akan ada beberapa video. Silahkan kalian mau pilih video yang mana. Baru Papa. Yang mana di antara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama Pak. Yang pertama. Oke, yang pertama ya, deal ya. Papa akan nyalakan videonya. Nah, buka dulu videonya. Sayang, aku ingin pulang. Mas, kenapa tiba-tiba ingin pulang? Apakah bosmu tidak baik terhadap Bukan yang, bos kami sangat baik padaku. Tetapi umur ibu kita semakin lama semakin tua. Tubuhnya juga nggak sehat. Aku ingin menemani dia di masa tuanya. Bu Angela, saya ingin resign. Toleransi beragama aja Pak. Sudah saya cuci. Ini kunci mobil. Bisa bikin video kayak begitu. Beberapa hari lagi, saya akan pulang kampung. Dadun si supir akan menggantikan pekerjaan saya. Dadun orangnya tidak banyak bicara, tapi pekerjaannya bagus. Orangnya juga baik. Dodo, kamu bekerja di sini sudah 3 tahun kan? Kenapa mendadak resign? Apa karena fasilitas kantor terlalu Tidak, Bu Angela. Saya sangat puas dengan fasilitasnya. Tetapi ibu saya sekarang sudah tua. Ayah saya sudah meninggal. Dia bersusah payah membesarkanku. Sekarang dia sudah tua. Saya ingin pulang dan lebih banyak menemaninya. Anak juga sudah memasuki umur bersekolah. Istriku mengurus mereka sendirian juga sangat sulit. Saya di sebuah kota besar juga tidak punya rumah.
Jadi, saya ingin pulang kampung mencari sebuah kerjaan, Pak, videonya emang sekalian nggak menjaga muter, mereka semua. Hah? Mana? Pak, Dan disconnect, Pak. Dodo, apa kamu suka pekerjaan ini? Kirain nah, mas. suaranya ada, cuman videonya nggak ada, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Kita ulangi lagi ya. Ada videonya ya. Oke, Pak. Oke, nanti ini disimak dulu ya videonya. Setelah disimak, nanti kalian buat semacam refleksi dari video tersebut. Nah, nanti besok kalian akan Kayak gimana, Pak? yang menuliskan cerita apa yang bisa kita ambil atau pesan-pesan apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Ya. Oh, Udah kelihatan, Pak. Selalu bersyukur. Udah. enggak gitu juga. Udah kelihatan itu. Pak. Oke, Pak. kita ulangi lagi ya. Pak, Sayang, aku ingin pulang. Mas, kenapa tiba-tiba ingin pulang? Apakah bosmu tidak baik terhadap? Bukan, Yang. Bos kami sangat baik padaku. Tetapi umur ibu kita semakin lama semakin tua. Tubuhnya juga nggak sehat. Aku ingin menemani dia di masa tuanya. Bu Angela, saya ingin resign. Mobil sudah saya cuci. Ini kunci mobil. Beberapa hari lagi, saya akan pulang kampung. Dadun si supir akan menggantikan pekerjaan saya. Dadun orangnya tidak banyak bicara, tetapi pekerjaannya bagus. Orangnya juga baik. Dodo, kamu bekerja di sini sudah 3 tahun kan? Kenapa mendadak resign? Apa karena fasilitas kantor terlalu Tidak, Bu buruk? Angela. Saya sangat puas dengan fasilitasnya. Tetapi ibu saya sekarang sudah tua. Ayah saya sudah meninggal. Dia bersusah payah membesarkanku. Sekarang dia sudah tua. Saya ingin pulang dan lebih banyak menemaninya. Anak juga sudah memasuki umur bersekolah. Istriku mengurus mereka sendirian juga sangat sulit. Saya di sebuah kota besar juga tidak punya rumah. Jadi, saya ingin pulang kampung mencari sebuah kerjaan, sekalian menjaga mereka semua. Dodo, apa kamu suka pekerjaan ini? Suka, Lalu, apa kamu suka suasana perusahaan kita? suka, Apa kamu suka kota ini? tentu suka. Impian saya adalah membangun sebuah rumah di kota ini, membuat ibuku mendapatkan hidup yang lebih baik, membuat anak mendapatkan sekolah yang lebih baik. Tapi 快到30岁的年龄段，是否有车有房？ Dodo, ini kamu ambillah. 生活一天 ini Ini saya siapkan untuk sebuah rumah. Masalahmu aku sudah tahu semua. Kamu bawa ibu, istri, dan anak. Datanglah kemari. Sekolah anakmu sudah aku siapkan. 的想象，还有明天， Bu Angela, 我们 apa saya pantas? 辉煌。 Seorang yang menyayangi orang tuanya pasti adalah orang yang tahu 爱沉 bersyukur. 重两茫， Dalam kehidupan ini yang ditakutkan bukanlah kemiskinan. Orang yang tidak berbakti, orang yang tidak bersyukur. 是否 Jadi 有 orang 人 harus 想 bersyukur 到 dan juga berbakti itu sangat penting. 暖的家？ Mensyukuri kasih sayang orang tua, mensyukuri bantuan 经 teman, 历风挫 mensyukuri 折 senyuman 和 dari 打 orang 击 asing. 我 Orang yang 们 bisa 紧 bersyukur 接 pasti 着 akan mendapatkan sebuah nasib yang baik. 男人的 Jadi 肩 kamu pantas. 从黑夜到黎明，不管有多难，做着。 Ai sudah tahu. Saya pun sudah tahu POF itu. Oke, nanti silakan kalian tuliskan refleksinya, kesan dan pesan dari video tersebut. Bukan video kan, Pak? Kalian tidak diminta untuk membuat video seperti itu, tidak. Tapi membuat kesan dan pesan dari video tersebut. Enggak apa-apa, Pak. Buat drama, buat Angel. Oh, pesannya, Pak. Pesan sama kesannya. Pak. Boleh, Begitu. kalau mau dibikin kayak gitu aja sama Grandi nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Bikin drama. Drama dong, Pak. Sama Lionel, Pak. Tadi Bu Angela, Bu Angel. Pak. Halo. Udah ada capek. Oke, bisa dipahami ya perintahnya. Nanti kalau bisa di-share videonya akan Papa share ke grup kelas masing-masing. Berarti tinggal tulis apa
inti dari video tadi tak Pak? That's correct. Pinter Lionel. Oh, nggak boleh Pak, itu kan bapak guru aku nggak boleh gitu loh ke murid lain. Cuman boleh ke aku kayak gitu. Bokta juga dalam hati bilang ogah. Murid Pak, Emang yang bayar cuma lu. Oke, kita tutup pagi ini dengan doa. Minta bantuan Pak Pak Niko Niko. atau anak muridnya yang mau berdoa, silakan Pak Niko. Pak Niko kemana Pak? Sedikit dulu ya, Vin. Jadi kita disuruh apa? Tulisin itunya. Apa namanya? Pesan dan Inti dari video tadi. Pelajaran buat kita atau kita ringkasin ceritanya? ya pelajaran buat kita dari video tersebut itu apa gitu ya. Refleksi dari video tersebut apa. Pendek dong. Ya, mau panjang juga nggak apa-apa. Ya udah pokoknya kayak diringkas lah. Ya, Lionel. Oke, silakan. Semoga aja besok bukan aku. Silakan Pak Niko untuk doa penutup. Oke, baik. Terima kasih, Pak Okta. Oke, teman-teman, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Kemarin itu udah dibimbing sama Bapak, tadi Pak Okta, kalau ini murid dulu ya yang bimbing doa ya. Oke. Yang paling cerewet tadi siapa ya? Lionel. Ada Lionel lah. Nel, bimbing doa ya. Dah lah. Nel, kita doa dulu, Nel. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran hari ini. Berkatilah kami. Semoga pelajaran yang tadi telah kami dengar bisa kami pahami. Semoga kami bisa mengerjakan tugas untuk besok. Semoga kami bisa melakukan semua yang diberikan guru kepada kami. Amin. Amin. Thank you Lionel, makasih. Semuanya luar biasa untuk hari ini ya. Besok ketemu lagi ya, rame-rame lagi. Panggil teman-teman. Pokoknya semoga aja jimatnya besok enggak hilang deh biar aku enggak kepilih. Atau gini. Barangnya Putri. Tadi kan videonya cuma satu nih, barangkali supaya bervariasi besok mau diituin semua videonya, silakan dipilih satu-satu atau gimana Pak? Satu aja biar ini Pak Niko. Satu aja. Oke, satu aja. Baik. Yang tadi ya, video yang tadi jadi tugasnya. Pokoknya videonya kalau untuk Putri harus dibikin drama. Ya. Enggak. Jadi jelas ya tugasnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Teman-temannya nanti diundang lagi ya biar rame lagi kelas 5 sama kelas 6. Bilang aja besok mau tawuran gitu ya. Asik, besok tawuran.